Hantu Kuyang Kalimantan. Di sebuah desa kecil di Kalimantan, ada sebuah cerita menyeramkan yang sudah turun-temurun diceritakan. Kisah tentang bintang-bintang hantu kuyang bintang-bintang, makhluk gaib berupa wanita dengan tubuh tanpa kulit, hanya kepala yang melayang bersama organ-organ dalamnya. Orang-orang percaya, kuyang adalah wanita yang belajar ilmu hitam untuk mendapatkan kecantikan abadi. Namun harus menghisap darah untuk mempertahankan wujudnya. Malam itu, Ani, seorang ibu muda, sedang menggendong bayinya yang baru lahir. Suaminya, Rendi, sedang bekerja lembur di perkotaan, sehingga ia hanya ditemani ibunya di rumah. Rumah mereka yang terbuat dari kayu khas Kalimantan berdiri di tepi hutan, cukup jauh dari rumah warga lainnya. Ketika malam semakin larut, Ani merasa gelisah. Bayinya, yang biasanya tidur nyenyak, terus menangis tanpa henti. Ia mencoba menyusui, mengganti popok, hingga meninabobokan, namun tangis si kecil tidak berhenti. Ani, coba letakkan bayi itu di tempat tidur, biar ibu yang menjaganya sebentar, ucap sang ibu. Ani menurut dan menyerahkan bayinya. Ia duduk di kursi dekat jendela, mencoba menenangkan pikirannya. Saat itulah, ia mendengar suara aneh, seperti suara wanita tertawa kecil di kejauhan. Suara itu terdengar pelan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Ani berdiri. Ia melihat keluar jendela, tapi tidak ada apa-apa, hanya gelap gulita. Ani, tutup jendelanya. Jangan biarkan terbuka malam-malam begini, perintah ibunya dengan nada serius. Ani mengangguk dan segera menutup jendela. Ia merasa lega saat gorden tebal menutupi pandangannya keluar. Namun, tiba-tiba bayinya menangis lebih keras. Sang ibu mencoba menenangkan, tetapi tangisan bayi itu justru semakin menjadi-jadi. "Kenapa ini, Bu? Kok nggak biasa dia seperti ini?" tanya Ani cemas. Sebelum sang ibu menjawab, mereka mendengar suara berdecit di atap, seperti sesuatu yang berat sedang meluncur perlahan di atas genteng rumah. Ani menatap ibunya dengan wajah ketakutan. "Diam di sini, jangan keluar kamar," ujar ibunya dengan nada tegas sambil mengambil sapu lidi dari sudut ruangan. Sang ibu menuju ruang depan sambil membaca doa-doa. Ani hanya bisa memeluk bayinya erat-erat. Suara di atap semakin jelas. Kini terdengar seperti ada sesuatu yang menggaruk-garuk kayu. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di jendela kamar Ani. "Bintang-bintang tok dot dot dat, toka dot 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 toka, bintang-bintang. Ani, tolong buka pintunya. Ini aku, Rendi." Suara itu memanggil. Namun, Ani merasa ada yang tidak beres. Suara itu memang seperti suara suaminya. Tapi Rendi tidak mungkin pulang larut malam seperti ini. Lagi pula, ia tidak mendengar suara kendaraan mendekat. "Rendi, kamu di luar?" tanya Ani dengan suara gemetar. "Ya, ini aku. Cepat buka pintunya." Suara itu terdengar memaksa. Ani semakin yakin ada yang salah. Ia merapatkan tubuhnya ke dinding, berusaha menjauh dari jendela. Bayinya tiba-tiba berhenti menangis, seolah-olah merasakan sesuatu. Suara ketukan itu berubah menjadi suara cakaran, seperti kuku panjang menggores kaca. Ani hampir menjerit, namun ia menggigit bibirnya agar tidak membuat suara. Sang ibu tiba-tiba masuk ke kamar dengan wajah pucat. "Ani, jangan buka apapun. Itu bukan Rendi," bisiknya. Mereka berdua berdiam diri di kamar sambil memeluk bayi itu. Namun, suara di luar semakin menyeramkan. Sekarang terdengar suara melengking, seperti wanita yang menangis dan tertawa bersamaan. "Ani, cepat ambil bawang putih di dapur," perintah ibunya. Ani segera berlari ke dapur, meski kakinya gemetar. Ia mengambil beberapa siung bawang putih dan kembali ke kamar. Ibunya mulai menaburkan bawang putih di sekitar kamar sambil membaca doa. Suara-suara di luar semakin mengerikan. Bayi Ani kembali menangis, kali ini lebih keras. Tiba-tiba, sebuah wajah muncul di jendela kamar mereka. Wajah itu adalah wajah seorang wanita.
Namun matanya melotot besar, mulutnya penuh darah, dan organ-organ tubuhnya menggantung di bawah kepala. Itu adalah bintang-bintang Kuyang Bintang-Bintang. Ani hampir pingsan melihatnya. Ibunya segera melemparkan segenggam bawang putih ke arah jendela sambil membaca doa keras-keras. Kuyang itu melengking kesakitan dan menghilang dalam kegelapan. Namun, mereka tahu itu belum berakhir. Kuyang tidak akan pergi begitu saja. Sang ibu menaburkan garam dan bawang putih di setiap sudut rumah. Sementara Ani terus berdoa dengan air mata bercucuran. Malam itu terasa seperti tidak pernah berakhir. Suara langkah kaki dan cakaran terdengar mengitari rumah hingga menjelang subuh. Saat azan berkumandang, suasana mendadak sunyi. Pagi harinya, mereka menemukan bekas-bekas cakaran di jendela dan pintu rumah. Beberapa tetangga yang mendengar cerita mereka mengatakan bahwa Kuyang itu mungkin mengincar darah bayi Ani. Setelah kejadian itu, Ani dan keluarganya lebih berhati-hati. Mereka selalu menyiapkan bawang putih dan garam di sekitar rumah, serta tidak pernah membiarkan jendela terbuka di malam hari. Meski selamat, trauma akan malam itu tetap membekas. Bagi Ani, malam di Kalimantan akan selalu membawa bayangan mengerikan tentang wajah Kuyang yang mengintip dari balik jendela.